Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya bacakan yaitu khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masuk bulan suci Ramadan, yaitu beliau sampaikan khutbah ini di akhir daripada bulan Sya'ban. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Baihaqi dalam hadisnya, di mana khutbah ini adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Isinya adalah Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kita semua yang harus kita renungi dan kita amalkan. Isi daripada khutbah ini adalah Rasulullah SAW pada waktu itu beliau memberikan khutbahnya kepada orang-orang, para sahabat-sahabat Nabi. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah, innahu qad adzallakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bayangan-bayangan bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambah kebaikan, itu namanya barokah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di mana di bulan suci Ramadan itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan itu ada satu malam yang mana malam itu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan ketika dia ibadah satu malam saja. Yaitu apa? Yaitu adalah Lailatul Qadar. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini dikasih keistimewaan oleh Allah, kita beramal, beribadah, menghidupkan satu malam saja di Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Ya, bahkan lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka dari itu Rasulullah sudah menyampaikan di awal-awal di bulan Sya'ban, memberitahu kepada kita agar apa? Agar setiap malamnya di bulan suci Ramadan, sekalipun para ulama ada yang mengatakan malam-malam terakhir, al-ashur al-awakhir, 10 hari di akhir, malam-malam ganjil 21, 23, 25 seterusnya. Tetapi alangkah baiknya jika kita melakukan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam itu di bulan suci Ramadan, setiap malam, dari mulai malam pertama bulan suci Ramadan sampai akhir kita terus beribadah, meminta kepada Allah, jika malam ini ya Rabb malam Lailatul Qadar, maka jadikan kami termasuk hamba-hambamu ya Allah yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kita kalau beribadah dari mulai awal Ramadan sampai selesai, sampai akhir, dari awal sampai akhir, maka berarti kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita hanya mengambil pada malam 21 saja, 23 saja, 25 saja. Enggak, karena ternyata para ulama begitu banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dari mulai awal Ramadan itu sudah ada Lailatul Qadar, tidak hanya di hari-hari akhir dan ganjil saja. Maka dari itu yang paling selamat menurut saya yaitu dari mulai malam tanggal 1 sampai malam 30 sampai selesai Ramadan itu kita tiap malam untuk apa? Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jika memang malam ini adalah malam Lailatul Qadar ya Rabb, jadikan kami termasuk orang yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Dengan menghidupkan setiap malam, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan baca Qur'annya, dengan majlis ta'limnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya membaca Al-Qur'anul Karim dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan di tiap malam itu, insya Allah dia kalau memang full 1 bulan melaksanakan itu, maka dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1 bulan. Dan juga Rasulullah mengatakan faradallahu syiyamahu, di mana di bulan itu Allah mewajibkan puasa. Artinya bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan puasa Ramadan.
Wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan, yang mana Allah menjadikan qiyamul lail untuk bangun malamnya di bulan tersebut adalah sebagai hukumnya sunnah. Yaitu apa? Yaitu melaksanakan tarawih, melaksanakan sholat sunnah tarawih. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan kesunahan satu kali saja di bulan suci Ramadan, melakukan sunnah tapi di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya dia melakukan wajib di selain Ramadan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini, kalau melakukan satu sunnah saja, itu pahalanya seperti melaksanakan fardu, melaksanakan wajib di selain Ramadan. Jadi kalau orang di selain Ramadan melaksanakan fardu, ini pahala fardu ini sama dengan pahala sunnah di bulan suci Ramadan. Waman ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridoh. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan fardu di bulan suci Ramadan, baik itu sholatnya atau puasanya, maka kata Rasulullah seperti halnya orang tersebut melakukan amalan fardu sebanyak 70 kali. Satu fardu di dalam bulan suci Ramadan sama dengan pahalanya 70 kali melaksanakan fardu di selain sama dengan mendapatkan pahala 70 kali melaksanakan fardu. Fahuwa syahru sabri, kata Rasulullah, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan kesabaran, karena kita menahan hawa nafsu, menahan dari haus, menahan dari lapar, menahan dari syahwat, menahan dari segala hal, berbicaranya mulutnya, hatinya, lisannya, matanya, semua harus dijaga. Maka bulan untuk kesabaran, sabar untuk menghadapi segala syahwat, keinginan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Wasabru thawabuhu al jannah, dan sabar itu adalah balasannya surga. Wa huwa syahrul muasah, dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan al-muasah, bulan saling memberi. Kita memberi sesuatu kepada yang lain, memberi koleknya misalkan dan sebagainya, yang lain juga memberi sesuatu kepada kita dan seterusnya. Jadi syahrul muasah, bulan saling membantu, saling memberi. Wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi, dan kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang mukmin mendapatkan tambahan rezeki dari Allah SWT. Bagaimana tidak? Bayangkan orang yang tadinya tidak pernah jualan, di bulan suci Ramadan dia jualan, dan ketika jualan, rame. Ada yang tadinya biasa-biasa aja, nggak pernah jualan hari biasa. Begitu Ramadan dia jualan kolak, jualan gorengan dan sebagainya, sehingga di situ dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangin, di bulan suci Ramadan itu orang-orang itu bertambah jajannya, ya, yang tadinya nggak pernah beli gorengan, yang tadinya nggak pernah beli kolak, yang tadinya makan biasa-biasa, lebih enak di bulan suci Ramadan. Tetapi ternyata pada kenyataannya rezekinya sama saja di bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan, ya segitu. Di bulan suci Ramadan banyak pengeluaran, tetapi ternyata dia tidak kekurangan dengan rezekinya, tidak kekurangan dengan uangnya. Kenapa? Karena dengan Ramadan ini Allah memberikan tambahan rezeki. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di situ ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makanan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, kana lahu itqu raqabatin, maka dia mendapatkan pahala seperti hanya memerdekakan budak. Wa maghfiratun lidzunubihi, dan bukan hanya itu saja, dia mendapatkan yang kedua, maghfiratun lidzunubi, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi makanan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kalau bisa kita memberi sesuatu untuk buka puasa kepada orang lain, kita menjamin satu keluarga tetangga kita, atau dua keluarga tetangga kita, atau siapa saja kita jamin untuk berbuka puasanya. Mampunya satu kali, mampunya dua kali, mampunya tiga kali, semampunya saja memberi makanan kepada orang lain. Lalu sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, tidak semua dari diri kami mampu untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa ya Rasulullah. Itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, qala yu'tillahu hadas thawab man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamrotin. Allah memberikan pahala ini, memberikan pahala apa?
memberikan makanan kepada orang lain, yaitu dengan mendapatkan seperti merdekakan budak dan juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT, itu tidak harus gede-gede, enggak. Kata Rasulullah, yu'tillahu hada thawaba, Allah memberikan pahala ini man fattara shaiman, sekalipun kepada orang yang memberikan untuk berbuka puasa, ala madqati labanin, sekalipun hanya seteguk air susu saja, au tamrotin, atau hanya memberikan satu biji kurma saja, itu sudah mendapatkan pahala, au syarbati ma'in, atau hanya memberikan seteguk minuman. Jadi artinya walaupun kita memberi sedikit ya kepada orang yang sedang berpuasa, memberi untuk buka berpuasa, walaupun sedikit, orang tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waman asba'a shaiman, dan barang siapa yang memberikan kekenyangan kepada orang yang melaksanakan puasa, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, maka dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Wasaqahullahu min haudi, dan Allah akan memberikan kepada orang tersebut minuman dari telagaku, syarbatan la yadhma'u, yang mana minuman tersebut tidak akan haus selamanya, layad mau hatta yadkhulal jannah, sampai orang tersebut nanti masuk surga. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'a, dan orang tersebut mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasanya. Artinya yang berpuasa tetap dapat pahala, yang memberi juga dapat pahala tambahan. Wa huwa syahrun, bulan Ramadan adalah bulan awalu rahmah, di awalnya adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, di tengah-tengahnya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan di akhir Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Jadi 3 fase. 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari di pertengahan adalah ampunan dari Allah, 10 hari ketiga yaitu adalah pembebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamluki fihi a'taqahullahu minan nar, dan barang siapa yang meringankan, memudahkan kepada mamluknya, orang yang dimilikinya, artinya khadimnya, pembantunya, pekerjanya, diringankan di bulan suci Ramadan, kerjanya nggak terlalu capek tetapi gajinya malah justru ditambah misalkan, maka apa jamin Allah? A'taqahullahu minan nar, Allah akan membebaskan orang tersebut dari neraka. Semoga nasihat dari Rasulullah SAW, khutbah Nabi ini di akhir bulan Sya'ban ini menjadikan nasihat untuk kita semua, dan juga peringatan kepada kita semua. Semoga bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah bisa mengamalkan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, khutbah Nabi ini, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.